Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran din Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لجميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah, karuniai kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula anugerahkanlah keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu istiqamah di dalam perjuangan jihad kami ini. Ya Allah, ya Tuhan, tinggikan derajat mereka di dunia maupun kelak di akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini makruh. Apakah makruh dalam beribadah itu sama nilainya dengan makruh ketika dalam kehidupan sehari-hari, misalkan sesuatu yang seperti awal seperti kita yang berbau-bau seperti kita mungkin makan jengkol atau apa, itu apakah makruh dalam ibadah sama dengan makruh dalam kehidupan nilainya? Yang kedua, apakah ada syubhat yang memang mutlak dia memang tidak bisa di subhatnya ini memang nyaris hampir mirip dengan haram? Terus yang ketiga, apakah makruh dan syubhat ini bisa mempengaruhi dalam hati kita bahwa sifat kita dalam kehidupan sehari-hari? Itu aja ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah yang saat ini viral, Ustaz, yang ada viral di sosial, yaitu masalah jihad, ajan jihad, yang bunyinya ayat jihad dan dia membawa golok begitu sekelompok orang. Apa itu bisa dibenarkan atau bagaimana, Ustaz? Nah, Yang kedua, masalah jariyah, amal jariyah. Ada orang membantu atau membangun sholat atau masjid, itu berupa karena dia biar amalnya biar masjid itu terpakai dan amalnya terus mengalir. Tapi sementara ada yang membantu itu dengan uang, apa nilainya itu sama seandainya itu harganya sama, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu aja ya. Ada yang lain? Itu dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang masalah martabat makruh dalam sehari-hari. Makruh itu artinya karaha, yang dibenci. Ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala ma la yu'aqibu ala fi'lihi wa ma la yuthabu ala fi'lihi. Dia tidak dibebani dosa melakukannya, tapi tak berpahala dia melakukannya. Makruh tapi tak baik. Jadi berbeda dengan subhat. Subhat itu bainal haram wal halal. Bagaimana martabat makruh? Makruh itu dalam ibadah bermacam-macam. Ada makruh itu yang martabatnya tinggi, ada yang rendah. Apakah sama makruh kita makan jengkol dengan makruh kita dengan ibadah yang kita langgar dalam hal-hal sehari-hari yang makruh juga? Sama, cuman bedanya begini. Makruh dalam makanan itu dia harus nengok apanya juga, ilatnya, penyebabnya. Contoh, kalau makan jengkol makruh, bawang putih makruh karena menyebabkan bau mulut, tapi tidak mutlak. Karena ada orang yang berpenyakit, dia dengan makan bawang putih bisa menyembuhkan, maka hukum asalnya makruh malah itu bisa menjadi sunnah. Contoh, orang sakit gula, itu dia bagus makan jengkol, itu diantaranya. Apalagi jengkolnya jangan dimasak umpamanya, mentah umpamanya, itu membantu. Cuman macam mana menyikapinya? Ya dia supaya jangan bau mulut, karena sebab bau mulut itu ya dia bisa menggosok gigi atau dia timpal dengan makan yang lain. Jadi dia tidak mutlak. Bahkan bisa jadi sunnah dia. Bahkan perkara yang mubah dimakan saja bisa jadi haram kalau dia penyakitnya sudah kata dokter kamu ini gula darahnya terlalu tinggi, sekian umpamanya. Tidak boleh makan yang mengandung manis. Perkara yang mubah saja bisa jadi haram kalau dia ini begitu, sengaja, karena memang untuk merusak dirinya. Begitu juga rokok. Sudah divonis dokter kamu sudah sakit kronis paru-paru atau penyakit yang lainnya, tidak boleh merokok. Sebab rokok ini nanti paru-paru kamu akan bermasalah semakin besar. Perkara yang makruh bisa jadi haram. Walaupun ada khilafiyah ulama tentang rokok, mengatakan sebagian haram, sebagian makruh. Kalau saya dulu dibebani tugas tentang fatwa rokok ini, tidak mengharamkan orang yang mau merokok, hanya memakruhkan, tapi ada tambahan. Yang diharamkan adalah pabriknya. Ketika dalam sidang itu pendapat saya ini tak ada yang menerima, nggak ada yang menerima, Pak. Masa pabrik diharamkan? Yang merokoknya makruh saja. Itu Pak saya jabarkan panjang lebar Pak, pakai makalah, pakai artikel, berbagai macam pendapat, dari pendapat secara syar'iyah, nakli atau akli. Menurut medis, kalau menurut medis kan main pukul rata aja, haram dilarang gitu kan. Kenapa menurut syariat dia tidak bisa dikatakan haram? Karena ghairu mubasyarah. Mudaratnya rokok itu tidak langsung menyebabkan seseorang itu sakit, apalagi mematikan. Tidak mubasyarah dia. Beda kalau kita minum racun atau kita narkoba, itu mubasyarah dia. Langsung dia, efeknya itu langsung. Sementara kalau rokok ini kan setelah diteliti dari ratusan tahun yang lalu, dia ghairu mubasyarah. Karena kita meneliti secara baik secara ilmiah ataupun secara budaya sosial, banyak orang yang miskin memakai rokok, merokok pakai nikotin yang tinggi. Anak banyak, pekerjaan keras, tukang becak kita katakan. Ini saya saksikan sendiri.
umurnya pun panjang, penyakitnya tidak ada paru-paru. Dan ini bukan 1-2 orang. Ini menunjukkan ghairah mubasyarah. Ditambah lagi ulama-ulama besar juga banyak yang merokok. Bagaimana kita bisa mengharamkan begitu saja? Memang efeknya pasti ada. Nikotin itu efeknya sudah dibuktikan secara medis seluruh dunia. Pasti itu. Efeknya pasti ada. Tapi ghairah mubasyarah. Jadi kalau ghairah mubasyarah tidak boleh kita mengharamkan begitu saja. Karena bukan hanya rokok. Kalau seandainya kita bilang mengandung efek, makanan yang manis saja kalau terlalu banyak kita makan terus kita konsumsi, itu juga efeknya besar, lebih besar daripada rokok. Kita lihat di dalam ilmu kedokteran, penyakit yang paling berbahaya itu penyakit gula, Pak. Bukan penyakit rokok, bukan penyakit paru-paru, bukan jantung. Tapi ibunya penyakit itu penyakit gula. Karena dari penyakit gula semua bisa berimbas. Ginjalnya bisa bermasalah, giginya bermasalah, matanya bermasalah, telinga, itu semua organ tubuh bisa bermasalah. Makanya ulama itu memandang tidak seperti membalikan telapak tangan mengeluarkan hukum itu. Kita katakanlah Majelis Tarjih Muhammadiyah haram katanya kan. Karena kalau kita perdebatkan lagi ketika jatuh haram, tidak konsisten, dan itu banyak yang ditabrak, banyak yang dilanggar kaidah itu. Udah, saya dulu ditertawain, Pak. Kenapa pabriknya yang diharamkan? Udah, menjelang setelah tahun 2010 saya sidang fatwa itu, Pak. Kesimpulannya kalau pabrik diharamkan, pertama menentang pemerintah. Itu udah pasti ya kan. Dan ulama kan nggak mau terlibat konflik dengan pemerintah gara-gara fatwa. Udah 3,5 tahun lebih kurang saya menulis itu, Pak. WHO, Badan Kesehatan Dunia, mengeluarkan pengumuman itu memberikan teguran keras seluruh negara. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan rokok untuk tidak harus difilter minimal sekecil mungkin, tidak boleh memproduksi sebagaimana normalnya. Kalau bisa sampai nanti seakar-akarnya dihabiskan. Coba bayangkan. Itu subhanallah. Nggak sangka saya. Ternyata setelah 3,5 tahun lebih kurang, pendapat saya itu justru bukan berarti mereka membaca tulisan saya, bukan. Artinya mungkin Allah tunjukkan yang saya pikirkan itu yang cocok diharapkan bukan orang merokoknya, pabriknya. Ternyata WHO sama dengan pemikiran saya, duluan saya daripada WHO. Itu sampai sekarang tulisannya ada, Pak. Ada tulisannya masih ada sampai sekarang. Nah itu, jadi oke, kita kembali kepada makna makruh tadi. Jadi kalau subhat itu bainal halal wal haram. Makanya kenapa kita orang yang bersih itu harus meninggalkan perkara yang subhat. Karena orang yang meninggalkan subhat maka dia akan terhindar daripada perbuatan haram. Orang yang bisa menjaga daripada perbuatan subhat, Allah dan para malaikatnya akan selalu melindunginya. Martabatnya akan tinggi, derajatnya dunia dan akhirat. Orang yang tidak pernah peduli dengan perkara yang subhat, pasti dia terjumus kepada langkah yang haram. Itu sudah jelas ya. Orang yang menganggap enteng perkara yang subhat, dia terjerat dengan perkara yang haram. Jadi bainal halal wal haram itu artinya apa contohnya? Perkara yang subhat, kita nggak tahu benda itu dari asalnya yang dicuri atau enggak. Atau kita katakanlah barang dapatan. Itu kan subhat. Kalau banyak dia nggak boleh kita makan langsung. Kalau sedikit sebagian ulama mengatakan boleh. Itu kan subhat juga. Iya, kalau sedikit ternyata yang jatuh itu uang orang miskin, kan terasa berat sama dia. 5.000 rupiah, Pak. Kalau untuk ukuran Abu Rijal Bakri kita katakan, itu kan artinya seperti debu yang jatuh, ya kan? Tapi kalau orang anak yatim yang miskin, yang makannya susah, jatuh 5.000, wah itu berat kali itu sama dia. Sehingga ketika kita makan walaupun itu halal, itu subhat namanya. Mendingan kita pegang, kalau ada yang jumpa kita kasihkan, kita sedekahkan.
jangan kita makan. Kita taruh di musholla. Walaupun, ya kan? Oh iyalah, kalau 5.000 kita taruh musholla ya kan? 100 juta, mak gimana nih? Iya kan? Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita seperti orang Jepang. Orang Jepang itu Pak, kelihatannya sekarang itu banyak yang jujur Pak. Barang jatuh diambil, diberikan sama yang punya gitu. Banyak orang salah paham seolah-olah budaya Jepang itu baik kali gitu. Padahal di Jepang itu dimana-mana kamera Pak. Jadi sebab kamera itu dia takut. Jadi siapa saja barang orang jatuh pasti dia akan beri sama orangnya. Jadi kita umat Islam ini jangan gara-gara kamera baru kita jujur. Ya. Jadi itulah subhan itu untuk mengontrol syahwat kita baik di depan orang maupun di belakang orang. Jangan kita perkara yang subhan di depan orang kita amalkan, di belakang kita enggak, rakus. Ya kan? Itu dia ya. Jadi perkara makruh dengan subhan berbeda ya. Tingkatannya sudah tahu tadi. Udah wallahu taala alam bisawab. Kemudian masalah ajan yang viral, hayya 'alal jihad. Kalau mengucapkannya tak apa, tapi tak beretika itu. Ya. Tak beretika. Dan apa namanya? Ini memang kondisi kita di Indonesia ini rentan. Karena memang kita lemah. Ukurannya adalah bagaimana budaya masyarakat kita mengerti agama atau tidak. Itu sebenarnya dari universitas. Kemudian daripada kajian-kajian talaki. Berapa persen lah kita katakan di Jakarta ini yang kaji talaki yang buka kitab seperti kita. Coba berapa persen? Maksudnya kitab bukan asal kitab ya. Dasar agama itu fikih dulu. Dari fikih nanti jangan silap, ada orang tauhid dulu katanya. Tafsir dulu, Quran dulu, hadis dulu katanya. Tauhid itu pondasi. Dia silap, ini salah. Dia menerjemahkan tekstual makna tauhid itu. Padahal dari fikih itu sudah masuk di dalamnya tauhid, tafsir, hadis, seluruh apa saja kandungan Al-Quran itu disimpulkan di sini Pak. Quran dan Sunnah itu disimpulkan oleh fikih. Tidak kita temukan itu istinbatul ahkam bersumber daripada Quran dan Sunnah dari ilmu tafsir, dari mustalah hadis, dari nahwu sorof, dari balaghah, dari ilmu badi'ah, dari ilmu mantik, dari ilmu filsafat, dari engineering, seluruh ilmu tidak akan sesempurna fikih. Makanya penting mengkaji fikih. Dan fikih pun ada martabatnya. Ada martabatnya. Nggak semua fikih juga dia bisa menuntaskan perkara cara berpikir masyarakat. Berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun ulama kita mengajarkan fikih. Tapi masyarakat kita makin beku. Kenapa? Karena yang diajarkan satu mazhab. Sehingga nggak berkembang. Jadi ketika dia diajarkan satu mazhab, terbentuklah budaya umat itu saklek. Ketika ada terjadi perbedaan, terkejut dia. Udah. Kiai kita selalu mengajarkan fikih Syafi'i saja. Harus kunut. Nengok orang nggak berkunut bergaduh. Begitu juga orang Salafi mengajarkan mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi nggak sempurna juga, cacatnya banyak juga. Itu pun bukan tidak bersumber dari fikih. Semua yang diajarkan di dalam mayoritas mazhab Syafi'i ditabaknya. Akhirnya bertengkar, bergaduh. Ketika sudah tertanam budaya ini, pendidikan kita lemah, timbullah tadi azan tadi itu. Hayya 'alal jihad pakai godok dia ya kan. Kayak mau menebang pisang. Ini orang kayak gini sebenarnya nggak perlu ditanggapin ini. Ini dipanggil saja, siapa ini ketuanya ini? Ditegur, dipanggil sama RT-nya. Tegur dia. Kalau masih keras juga cabut KTP-nya. Jadi nggak usah dibahas hukumnya. Orang kayak gini, orang yang keras seperti ini, ketika tidak punya ilmu, Pak, nggak perlu pakai ilmu kita kaji dia, nggak perlu pakai ilmu kita pahami dia. Sebagaimana ini orang-orang yang fanatik dengan FPI, Pak, itu nggak perlu dengan ilmu. Semakin kita jabarkan dengan ilmu, binatang kita dibilang dia. Nggak perlu.
Itu perlunya dakwah itu, Pak, bukan hanya pengajian, tapi dakwah itu melalui qanun, undang-undang. Qanunul wad'i atau sebut undang-undang kemanusiaan, ada qanun syar'i. Jadi qanun syar'i yang bersumber dari wahyu itu belum menjadi taknin. Ketika sudah jadi taknin undang-undang negara, itu dakwah yang sangat efektif. Jadi kalau ada orang yang azan seperti itu, nggak perlu lagi kita debat masalah agama. Panggil dia. Lu bawa golok mau nebang pisang atau nebang leher orang? Cabut KTP-nya. Tahan KTP-nya. Tegas, harus tegas. Nggak perlu dibahas pakai syariat, pakai dalil. Maaf, saya sudah menulis tentang syarat jihad dari tahun 2011 kalau nggak silap. Coba lihat di tulisan saya, syarat-syarat jihad. Jihad itu selalu kita ulang. Rasulullah SAW lebih daripada 10 tahun tidak pernah melakukan jihad. Dia dihina, dia dimaki, bahkan para sahabat disiksa, bahkan mau dibunuh. Pernahkah Rasulullah katakan jihad? Enggak. Setelah hijrah ke Madinah, apakah Rasulullah setelah hijrah di Madinah lebih daripada 10 tahun menyebarkan agama yang mengatakan jihad? Tidak. Tapi Allah yang memerintahkan jihad. Ketika umat Islam sudah dizolimi, dibunuh, disiksa, apa kata Allah? Fa in qataluukum faqtuluhum. Ketika engkau diremehkan, engkau disiksa, engkau selalu mengalah dan sabar. Umat Islam tak boleh begitu terus. Kamu harus bisa membela diri, kata Allah. Allah perintahkan Rasulullah untuk jihad, bukan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan jihad pertama kali. Kayak mana Bilal bin Rabah disiksa, ditaruh batu yang begitu besar di badan, diterima matahari 40 derajat lebih. Dia ahad. Gara-gara dia masuk Islam, mengatakan Allah Esa, Allah itu tak beranak dan tak pula diperanakan. Karena dia seorang budak, dia harus menerima siksaan majikannya, menerima siksaan dari tuannya. Akhirnya dia dibeli oleh sahabat, diselamatkan. Tapi bukan perintahkan perang, jihad, nggak ada. Jadi kalau di kasus-kasus di Indonesia banyak kali, Pak, bukan hanya azan saja katanya jihad, semua dibilang jihad. Supermarket aja dibilang syariah, bayangkan itu. Semua di agama kan sekarang. Kenapa? Karena budaya agama kita masih lemah, sehingga fanatisme itulah, fanatik itulah yang menjadi dominan untuk dirinya, bukan karena ilmu. Ini yang berbahaya. Jadi perkara jihad kalau mau lebih luas syarat itu ya. Berbeda bagaimana kalau seandainya kita dibunuh orang, diserang orang, nah itu lain. Membela diri nggak perlu nunggu fatwa. Jadi fatwa jihad itu pertama mesti ijma ulama dulu, istimewa ulama daerah itu. Itu syaratnya. Kemudian apa? Sepakat antara ulama dengan pemerintah. Tapi ketika pemerintah sudah tidak bertanggung jawab, melepaskan kasus perkara pidana yang luar biasa dibiarkan, maka cukup fatwa ulama. Cukup fatwa ulama. Tapi yang berkompeten, bukan individu-individu. Itu dia ya. Jadi kalau untuk jihad secara universal, kita katakanlah Indonesia melawan Israel umpamanya, itu perlu keputusan pemerintah dengan ulama. Pemerintah saja juga nggak boleh. Pemerintah saja tidak boleh. Mesti ada sepakat dengan ulama. Ulama saja membawa negara fatwanya tidak boleh. Kalau pemerintah belum, tapi bersifat universal. Cuman ada nanti masanya pemerintah nggak perlu, cukup ulama saja. Itu pun ulama yang berkompeten, bukan personal. Jadi fatwa jihad tidak boleh personal. Bukan hanya jihad, perkara pidana. Contoh, orang mencuri. Orang mencuri, Pak. Dalam Islam itu, lau Fatimah binti Muhammadin, lau sarakat Fatimah binti Muhammadin, laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah, kalau anakku Fatimah yang kucintai ini mencuri, aku potong tangannya. Udah. Hukum pidana mencuri boleh nggak diputuskan pribadi? Tak boleh. Nggak usah kan mencuri. Berzina, bolehkah ada orang berzina? Hukumannya dirajam sampai mati kalau dia yang
muhsan. Yang ghairu muhsan setengah mati. 100 kali dirajam, kemudian diusir dari kampung itu. Boleh nggak diputuskan secara personal, pribadi, oleh kiai, oleh ulama, secara personal? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus tahu syarat-syarat itu. Mana dia perkara-perkara fatwa yang harus sepakat antara hukumah yang menjadi taknin dan ulama. Jadi nggak sembarangan ya. Termasuk hukum masalah pernikahan, perceraian, pernikahan dan perceraian nggak sembarangan. Ada dia ranah pemerintah, ada dia ranah ulama. Kalau dia nikah resmi, wajib dia melalui persyaratan pemerintah. Kalau dia nggak resmi, maka dia pakai persyaratan di luar pemerintah. Itu dia. Banyak lagi perkara-perkara pidana dalam Islam. Itu ada ranahnya dia yang harus pemerintah yang memecahkannya. Itu saja ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau mau lebih jelas tentang syarat-syarat jihad adalah dia tulisan saya nanti ya. Ada syarat-syaratnya banyak sekali itu. Kemudian masalah orang yang bersedekah di musalla atau di masjid, dia mau mewakafkan, wakaf ya atau sedekah? Sedekah ya? Mana berbentuk barang atau uang gitu ya? Iya. Tergantung. Nah, tergantung dia. Kalau memang masjid itu atau tempat ibadah itu memerlukan barang, bagus barang. Tapi kalau kira-kira barangnya kita belum pasti tahu, sebaiknya uang. Jadi sebenarnya martabat sedekah uang itu jauh lebih tinggi daripada barang. Contoh umpamanya, ada orang mau ngasih kita aqua gelas, berapa sih satu kotak? 20.000 gitu kan? Iya kan? Aqua gelas, baik nggak? Baik. Tapi kalau untuk musolah yang kira-kira dananya masih pas-pasan, mendingan uang walaupun 20.000. Karena bisa dimanfaatkan untuk yang lain, bayar listrik lah, untuk beli kabel lampu yang putus. Kalau semuanya ngasih aqua, penuh ini aqua musola kita umpamanya, putus lampu tak bisa dibeli, mandi aqua kita, iya kan? Jadi kalau uang itu seandainya kita nggak punya aqua gelas, bisa kita beli aqua gelas dengan uang itu. Jadi lebih bagus martabat uang lebih tinggi, karena uang itu bisa dialokasikan dengan seluas-luasnya. Bukan berarti orang sedekah aqua kita tolak, jangan. Kalau dia udah ngasih aqua kita terima lah, tapi martabatnya tetap uang lebih berharga. Sama kayak kita sedekah sama orang miskin. Jangan kita kasih beras, makanan saja. Berapa banyak orang miskin itu, dia berasnya sudah banyak, makanannya banyak, tapi dia mau ke sekolah, dia mau pergi kerja, nggak ada uang Pak. Subhanallah. Ada, mau untuk ongkos kerja saja nggak ada dia. Bahkan untuk beli minyak motornya pun nggak bisa. Jadi jangan meremehkan. Jadi sebenarnya martabat uang jauh lebih tinggi kalau mau sedekahkan. Jadi dengan adanya uang, dia bisa berpikir mau beli apa saja, mau beli beras, mau jadikan ongkos dan sebagainya. Jadi uang itu lebih martabat lebih tinggi. Jadi apalagi untuk rumah ibadah, sebaiknya uang. Sebaiknya lebih afdal uang. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Ini ya. Pertanyaan berikutnya adalah tinggi mana derajatnya antara takwa dengan ikhlas. Jadi takwa ini sudah meliputi apa yang dikatakan takwa, iqtida bin Nabi Muhammadin, iqtida bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan atau fi'lan atau taqriran. Kita mengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada ucapannya, perbuatannya maupun diamnya. Baru ranah ikhlas ini di mana? Takwa itu sebenarnya sudah di dalam ikhlas, tapi ada di dalam ilmu tasawuf itu. Itulah dipecah dia apa itu Islam, iman dan ihsan yang selalu kita sudah jabarkan di dalam tasawuf Ibnu Khaldun itu. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an walladzina taqaw innalladzina taqaw walladzina innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan ihsan.
Kenapa dipisah Allah takwa dengan ihsan? Ihsan itulah dia jabaran daripada tasawuf. Dalam tasawuf itu di situ ada ikhlas, ada syukur. Jadi ikhlas, redha, syukur itu bahagian daripada akhlak. Jadi bagaimana, apa, mana lebih tinggi derajatnya? Nggak bisa dipisah, tak bisa dipisah antara takwa dengan ikhlas. Mana lebih tinggi? Sama-sama tinggi. Ikhlas pun dia kalau tak bertakwa kering. Udah, orang-orang tak berakidah banyak yang ikhlas. Saya mau tanya, apa ada orang yang tak punya akidah, nggak ikhlas dia bantu ibunya? Tak mungkin. Walaupun bukan ibunya, kita katakanlah orang-orang terkaya di dunia, orang-orang yang tak punya akidah, Microsoft umpamanya, itu Pak, foundationnya luar biasa Pak. Foundation itu ratusan miliar, triliunan itu. Foundation dia untuk membantu dunia. Ikhlas dia. Iya. Nah itu, jadi nggak bisa dipisahkan ya antara takwa dengan ikhlas. Terlalu rendah. Apalagi ikhlas itu hanya cabang. Bisa ada lebih tinggi dari ikhlas. Syukur. Di atas syukur apa? Siddiq. Ar-ridha. Kita ridha. Banyak orang ikhlas tapi belum tentu ridha. Ridha itu apa? Kita kalau dikasih rezeki Pak, uang, pasti kita ridha dengan diberikan apa namanya? Ridha kita. Ikhlas, kita menerima kita. Allah beri kita rezeki uang, diberi kesehatan, anak cantik-cantik, tampan-tampan, ridha kita. Ikhlas kita. Jadi atau ridha. Apakah kita ridha hanya ketika nikmat yang Allah berikan? Ketika Allah timpakan kita cobaan, kita ridha enggak? Jadi martabat ridha itu makom ridha. Bukan hanya ketika nikmat yang kita rasakan, tapi bagaimana cobaan itu, kita ridha enggak? Dihina orang, kita ridha enggak? Ketika orang lain dapat nikmat, kita kan enggak pernah ridha kita. Kalau kita dapat nikmat kita ridha, tapi ketika orang dapat nikmat, panas hatinya. Mak ini kaya kali dia, aku kok miskin terus katanya, iya kan? Dia sehat mulu, saya sakit terus katanya. Itu tetangga saya nggak pernah ke musola, sehat selalu. Saya tiap hari ke musola sakit terus. Nggak ridho dia. Padahal bukan di situ ukurannya. Apa kata Allah? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu. Apa sama kata Allah? Orang mukmin dengan orang fasik tak sama kata Tuhan. Orang fasik meskipun dia sehat, jauh martabatnya hina di mata Allah kalau dia nggak sholat ketimbang orang sakit yang sholat. Orang yang sholat digigit nyamuk rahmat, orang tak sholat digigit nyamuk azab. Padahal sama-sama nyamuk yang gigit. Allah, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu. Tak sama kata Tuhan. Meskipun dia orang tak berakidah, matinya di atas spring bed yang terbalut daripada emas, matinya digotong oleh ribuan orang, tapi ada orang miskin yang sholat, yang punya akidah Islam, sudah dia meninggalnya miskin, diantarkan orang pun sedikit, martabatnya lebih tinggi daripada orang yang tak berakidah. Jadi itu dia ya, antara ikhlas dengan takwa tak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan akan centang perenang. Kita akan kembali buka sejarah bagaimana pahitnya orang-orang soleh, sahabat dulu. Sampai Rasulullah isyaratkan, al-khawarij kilabu ahlun nar. Kenapa khawarij disebut anjingnya penduduk neraka? Itu hadis sahih. Kenapa khawarij disebut anjingnya penduduk neraka? Mereka takwanya luar biasa, sedekahnya luar biasa, jihadnya sama Rasulullah luar biasa. Mereka sahabat Rasulullah, tapi mereka nggak ada ihsan, tak punya akhlak. Mereka tasaddud, keras. Kalau bukan sependapat dengan dia, bukan golongannya kafir. Bayangkan khawarij itu Pak, itu sebenarnya cinta Ali dulu. Jadi
nggak usah kita takut. Ada orang yang mengaji sama kita pertama kali cinta, setelah besok dia nggak suka pendapat kita, dia benci, itu masih kecil Pak. Imam Ali, Ahlul Bait Rasulullah, bisa dikafirkan oleh Khawarij. Bayangkan ini, Allah, katanya kafir Imam Ali. Bayangkan itu, begitulah kerasnya. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi kalau sekarang ini kita jangan heran. Dulu dia sayang sama kita, duduk di majelis ilmu ini. Ketika saya tegur FPI, tak mau dia lagi duduk sini. Tak usah. Masih kecil itu. Imam Ali itu sampai dibunuh dengan orang-orang yang munafik. Bagaimana peperangan, bagaimana pembunuhan para cucu-cucu Rasul. Itu sebab karena fanatisme itu. Jadi kita jangan heran, bukan banyaknya pengikut itu menentukan dia mulia. Bukan itu. Bukan nasab yang menyebabkan kemuliaan seseorang. Kalau karena nasab, nggak mungkin Rasulullah kasih amanah kepada Abu Bakar Siddiq, pasti kepada Ali. Kenapa Khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, baru Utsman, baru Ali bin Abi Thalib? Di situ melihat ketakwaannya dulu. Karena Abu Bakar Siddiq yang pertama kali memeluk Islam, dan sifatnya yang sangat siddiq, yang tak pernah ada keraguan di hatinya tentang kebenaran Allah dan Rasulnya. Imam Ali Pak, karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Kenapa dia mendapat gelar wajahnya yang Allah muliakan? Sebelum Islam datang, dari kecil Pak, dia terlepas, dia terhindar dari perbuatan maksiat. Orang jahiliyah dia nggak pernah berbuat maksiat. Tapi martabatnya kenapa bisa berbeda dengan Abu Bakar Siddiq yang padahal dia dulunya kayak mana sifatnya jauh? Karena sifat Siddiq ternyata lebih tinggi martabat daripada takwa. Cuma tak bisa dipisahkan. Tak bisa dipisahkan. Jadi antara siddiq, jadi siddiq dari itu termasuk di antara sifat hati. Disitulah tasawuf itu. Begitu juga ikhlas ini. Kalau ditanya mana derajatnya lebih tinggi, tak bisa dipisahkan. Karena tinggi pun ikhlas kita, kalau takwanya rendah, salah. Begitu juga, nggak akan pernah orang bergelar siddiq. Jadi gelar siddiq itu tidak akan pernah kalau dia tidak bertakwa. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Fadhal, silakan. Responnya atau simpatinya kurang pada partai-partai Islam. Berapa kali pilkada atau pilpres ini seringkali kalah. Nah itu pertanyaannya. Yang pertama, yang kedua, soal 7 bulan hukumnya apa sih? Apa tuh? 7 bulanan. 7 bulan maksudnya ini? Ya orang iya. Ada yang saya katakan. Itu aja, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oh ya. Iya. Terus enggak, nanti habis langsung. Mengenai banyak orang, anggapan orang ketika kita bahwa surga itu tidak mutlak, katanya beranggapan bahwa itu kan sesuai nantinya surga itu berdasarkan rahmat Allah, jadi bukan amal ibadah kita yang akan menentukan, tidak murni 100%. Kebanyakan seperti itu nih yang kita temui di masyarakat yang memang orang awam, maksudnya termasuk saya pribadi orang awam. Kebanyakan ketika mereka berbuat masalah halal seperti itu, mereka akan lari ke sana. Ini gimana caranya kita bisa merubah pola pikir mereka seperti itu ketika kita untuk memberikan mengedukasi mereka itu seperti itu. Itu aja. Oke, silakan. Masalah tanah suci Pak Ustaz. Bapak yang namanya. Jadi dulu dan sampai sekarang mungkin masih terngiang ya. Kalau di tanah suci itu jangan bicara kasar lah. Jadi istilahnya sudah langsung dijawab di sana. Kemudian kalau kita bicara makanan nggak enak, dari awal sampai akhir makanan nggak enak itu. Nah itu gimana Ustaz? Itu aja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya jawab yang terakhir dulu ya, tentang masalah tanah haram. Jadi tanah haram itu Pak, martabatnya tinggi. Ibadah di tanah haram Mekah berbeda dengan di tanah haram Madinah dan berbeda di tanah haram Palestina. Kalau di tanah haram Mekah 100.000 kali bandingannya satu salat dibandingkan dengan tanah halal. Kalau di Madinah 1000.
Kalau di Palestina 500 perbandingannya. Kemudian kalau kita berbuat maksiat di situ 2 kali lipat. Bagaimana perkara tadi itu kalau kita mengatakan yang jelek kita akan kita mengatakan makannya nggak enak terus enggak selamanya, enggak. Nah, ini waktu naik haji. Iya, waktu naik haji, paham saya. Ini banyak cerita anekdot seperti itu. Jadi tergantung kepada, memang ada kadang-kadang teguran itu langsung diberikan Allah, tapi kadang-kadang ada yang enggak. Ada memang orang dia ditegur langsung, tapi bersyukurlah kalau kita ditegur langsung. Ketika kita berburuk sangka langsung ditegur Allah di situ, syukur kita. Artinya kita bisa bertaubat. Yang repotnya kalau Allah nggak tegur. Nah, kenapa? Di situ banyak juga pencuri, Pak. Makanya hati-hati. Orang lagi tawaf itu tiba-tiba koyak, dompetnya hilang, dan orangnya di situ terus. Dan itu bukan orang Arab, orang pendatang. Tapi itu benar. Apanya itu? Enggak mutlak. Tidak mutlak. Cuman tetap dosanya 2 kali lipat. Dia berbuat maksiat, dosanya 2 kali lipat di tanah haram. Itu dia ya. Kemudian tentang masalah orang amal ibadahnya banyak tidak menentukan dia masuk surga. Udah. Nah, ini penting dia belajar tasawuf. Disinilah orang yang penting belajar tasawuf. Dari tasawuf nanti baru ketahuan amalnya banyak itu karena ikhlasnya, niatnya yang bersih atau enggak. Kalau niatnya dia tidak bersih sebanyak apapun, kita katakanlah dia tidak berakidah. Wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mantura. Orang tak punya akidah dari lahir sampai mati. Berbuat baik itu seperti debu yang berterbangan kata Tuhan. Betul. Tapi orang tak punya akidah. Kalau sama-sama ikhlas, dia banyak ibadahnya. Ada orang dia nggak ada ibadahnya. Martabat dia walaupun masuk surga rendah. Sudah pasti yang banyak ibadah yang tinggi martabatnya di surga. Dan yang ibadahnya banyak sudah jelas perbuatan maksiat dan dosanya terangkat. Wa yukaffir an sayiatikum. Ya, itu Allah yang cakap. Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Zakat itu mensucikan dan membersihkan engkau kata Allah. Jadi jangan sampai ada budaya lu percuma lu banyak-banyak ibadah belum tentu masuk surga. Kalau dia berani mengatakan gitu, apakah dia yang nggak ada ibadah sudah pasti masuk surga? Boleh jadi dia matinya murtad, nauzubillah. Kenapa? Nggak pernah ibadah, nggak pernah ta'lim, kedukun aja. Ngaku Islam pas mau mati, syahadatnya bukan kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kepada setan. Walaupun palang batu nisannya Islam. Batu nisan Islam di dalamnya ada orang yang murtad, ada orang yang fasik, ada orang munafik. Orang yang munafik kata Allah dalam Al-Qur'an, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan la yaqbalullah. Meskipun kau minta ampun kata Allah 70 kali dalam sehari, sama ada kau minta ampun atau tak minta ampun. Satu hari kau minta ampun kata Allah 70 kali, sia-sia. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai meremehkan orang lain. Itu sebenarnya orang-orang fasik mau meremehkan orang ahli ibadah supaya dia jangan mau ke mushola lagi. Iya kan? Ngapain lu capek-capek ke mushola, lu belum tentu masuk surga katanya. Gua ini aja main togel mulu masuk surga nanti katanya. Salah itu. Ibda'u bima bada Allah. Apa kata Allah, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak amalnya nanti martabat dia paling tinggi. Udah, orang yang dulunya tak berakidah masuk Islam, ya, itu banyak dipuja-puji orang. Nanti dia tetap 70 tahun dia masuk Islam, mati masuk surga. Iya masuk surga. Samakah dia dengan orang yang dari kecil sudah beriman, sama-sama umur 70 tahun maksiat ibadah. Sama-sama mati umurnya, martabat surga sama nggak? Mana lebih tinggi? Di masyarakat kita orang yang masuk Islamnya lebih tinggi kan begitu? Menganggap dia bersih. Tidak, Allah itu wa'adallah, innallaha la yukhlifu wa'adah.
Apa kata Rasul? Ibta'u bima bada Allah. Siapa yang pertama kali dia terus banyak menyusun ibadahnya, menggali sumur, semakin dalam dia gali, itu hasil milik dia. Jangan mimpi orang yang baru masuk Islam surga seolah-olah martabatnya tinggi di surga. Enggak. Jangan mimpi. Kecuali kalau dia sebaik masuk Islam, langsung dia sedekahkan 1 triliun, dia tobat segala macam sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Utsman bin Affan, sebagaimana juhudnya para sahabat. Seluruh harta dia infakkan kepada agama dan dia berani mati untuk agamanya. Maka martabat dia bisa lebih tinggi daripada orang yang saleh. Dan dia mau menggali ilmu agama, mati dia baru 1 hari bisa. Tapi kalau hanya sekedar modal masuk Islam, tak bisa. Ya. Jadi siapa yang paling banyak ibadah meskipun dia maksiat, dia akan lebih tinggi martabatnya di surga. Ya, walaupun satu RT kita, Pak, enggak sama rumah kita. Ada yang pakai AC, ada yang enggak, ada yang tenggelam, sudah ngontrak tenggelam, Pak. Banjir terus ya kan. Dan yang terakhir, Allah taala alam bisawab, masalah politik Islam, partai Islam. Partai Islam di Indonesia terlalu banyak, ya kan? Ini repot kita. Pertama konsep-konsep partai itu semuanya enggak ada yang benar. Karena ketua-ketua partai itu rata-rata paling banyak mengambil untung. Ketua partai yang paling banyak mengambil untung dari partai itu. Udah, percuma mengatasnamakan Islam, partai Islam. Tapi semua ketika nanti mereka sudah ada di legislatif, di parlemen, mereka sudah eksis menjadi partai yang resmi, akan terbentur dengan kondisi yang ada. Semuanya itu menunjukkan kegagalan. Jadi silahkan saja, cuma jangan bawa-bawa agama untuk mempengaruhi masyarakat, tapi ternyata konsep partai itu tidak baik. Jadi tergantung konsepnya. Jadi sekarang ini bayangkan, sekali baru kita katakanlah Gus Dur dan Amin Rais membangun partai, dia tercampak dari partainya sendiri. Artinya konsep partainya masih lemah. Seharusnya kan pendiri itu nggak boleh sembarangan dicampak, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, konsep partai itu banyak kepentingan. Disinilah terjadinya akhirnya semua tujuan visi dan misi semuanya ditabrak. Semua partai Islam itu banyak menabrak visi dan misinya sendiri. Dan akhirnya di situ akan terjadi masing-masing untuk mencari kepentingan pribadi dan kelompok maupun golongan. Coba lihat sekarang, mana yang dia berkiblat kepada kepentingan tertentu dan tidak, itu semuanya banyak yang dilanggar. Jadi konsep itu yang harus diperketat, diperbaharui, betul-betul dimanage dengan baik dan benar. Tapi partai Islam itu jangan sampai simbol itu tidak akan bisa menjanjikan kebaikan. Biar dia simbolnya bukan Islam, tapi perilakunya Islam. Undang-undang yang dia ingin gulirkan adalah Islam untuk kemaslahatan umat, apapun agamanya, apapun bangsanya, sukunya, maka martabat dia akan lebih tinggi daripada simbol-simbol agama yang mereka bawa. Tapi ketika mereka mengaplikasikannya, malah mereka yang menginjak-injak ajaran agama itu sendiri. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja ya. 7 bulan sunnah saja bagi yang mau. Kenapa dikatakan 7 bulan doa? Biasanya dalam ilmu medis, kalau 7 bulan itu kepala sungsang, Wak. Takut nanti lahirnya nggak bisa tabi'i, natural. Kalau kita operasi nggak ada duit, orang miskin umpamanya, berdoalah. Ketika kepalanya sungsang, supaya jangan cepat dia turun ke bawah ketika 7 bulan, maaf. 8 bulan yang sungsang, 7 bulan dia normal. Jadi 7 bulan itu, 8 bulan, 9 bulan dia akan ke bawah lagi. Jadi macam mana perjalanan dia ketika normalnya itu, ketika kepalanya normal di bawah rahim sang ibu, kita doakan ya Allah, nanti pun lahirnya dia seperti itulah. Ya, kita mendoakan dalam kondisi-kondisi perkembangan janin, contoh 3 bulan, itu sudah ditiupkan roh umpamanya, ya Allah, jadikanlah anakku yang saleh dan saleha. Terus, bahkan doa itu sebenarnya sebelum lagi lahir anak, kita berdoa. Tadi boleh, bukan hanya 7 bulan. Setiap hari kita doakan perut istri kita yang lagi hamil, ya. Kita hapus, kita cium, kita peluk, kita doakan.
Jadi bukan mesti 7 bulan, cuma 7 bulan itu untuk masyarakat kita undang. Karena kalau tiap hari kita undang orang kan bangkrut juga ya kan. Jadi kita cari 7 bulannya, nggak apa-apa. Wallahu taala alam bisawab itu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.